Kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, kemudian melakukan hal yang buruk kepada kita, ya kita anggap bahwa yang kita terima saat ini adalah buah dari karma buruk yang pernah kita lakukan. Tapi kalau kita membalasnya lagi dengan keburukan, berarti kita menciptakan karma buruk yang baru. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nahi vere na verani sammanti dakuda janang avere na ca sammanti esa dhammo sanantano. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang berbahagia. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, pagi hari ini menjadi pagi yang indah di suasana yang cerah. Selain indah yang di luar, juga indah yang ada di dalam diri kita. Karena kita mengisi pagi hari ini dengan kebaikan, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa pagi itu menjadi pagi yang baik apabila kita mengisinya dengan hal yang baik. Siang yang baik adalah siang yang kita isi dengan kebaikan pula. Demikian juga malam yang baik adalah malam saat kita mampu mengisinya dengan kebaikan. Hari ini menjadi hari yang baik karena kita mengupayakan untuk mengisi hari ini dengan hal yang baik. Di hari Minggu, Bapak Ibu Saudara dengan penuh keyakinan menyempatkan waktunya untuk datang ke wihara, melakukan puja bakti, memperkokoh kembali latihan sila, mendengarkan uraian dhamma, dan tentu ini adalah hal yang baik yang Bapak Ibu semua upayakan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara semua, pagi hari ini Bante ingin menyampaikan satu pesan dhamma terkait dengan menyembuhkan luka batin. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang yang sedang terluka batinnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita mau menelisik secara mendalam, kita semua ini sebenarnya punya luka batin yang tanpa kita sadari, luka tersebutlah yang membuat kita tidak bahagia. Bapak Ibu Saudara kalau melihat luka, mungkin di tangannya, Bapak Ibu merasa sakit tidak? Tentunya sakit. Selain juga tidak nyaman, rasa sakit itu ada. Sehingga hidupnya tidak bahagia karena kesakitan. Itu baru yang terlihat. Kalau fisik, luka fisik itu bisa diobati, kita bisa pergi ke apotek, cari obat atau pergi ke dokter untuk menyembuhkannya. Tapi kali ini Bapak Ibu, selain luka fisik, ternyata juga ada yang disebut sebagai luka batin. Dan luka batin ini tidak terlihat oleh kasat mata. Kita tidak bisa mengetahuinya.
Dan kita tidak bisa melihat bahwa orang lain itu sedang terluka batinnya kecuali sudah termanifestasi ke dalam bentuk ucapan ataupun tindakan. Dan kita semua sebenarnya punya luka batin yang tanpa kita sadari, nanti begitu kita meluap, nah itu baru kita tahu. Ternyata ada gejolak yang membuat diri kita tidak bahagia saat batin kita terluka. Yang dimaksud sebagai luka batin ini bukan semata-mata sedih saja. Karena seringkali orang menganggap bahwa penderitaan ya selalu berkaitan dengan kesedihan. Padahal Bapak Ibu, luka batin ini disebabkan karena kotoran batin kita sendiri. Yang berupa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Keserakahan kita Bapak Ibu, itu membuat diri kita terluka. Kita jadi ingin lebih banyak. Karena kita serakah, karena kita punya luka yang diakibatkan karena keserakahan, maka diri kita itu menjadi tidak bahagia karena selalu terdorong untuk memenuhi keinginan kita. Padahal Bapak Ibu, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan kita. Karena biar bagaimanapun, keserakahan kita tidak akan bisa terpuaskan. Kalau diibaratkan seperti halnya ketika kita haus, kemudian kita minum air garam. Sekalipun banyak air yang kita minum, air tersebut tidak akan bisa melepaskan dahaga kita. Makin diminum, makin haus lagi. Makin diminum, makin haus lagi. Keserakahan kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita berpikir, wah Bante, nanti saya akan bahagia kok kalau saya sudah punya ini. Nah kita berpikir seperti itu. Kalau saya sudah punya ini, nanti saya akan bahagia. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, apakah berhenti sampai di situ kita bisa bahagia? Kenyataannya tidak kan. Pasti ada tuntutan-tuntutan yang lainnya. Dulu mungkin waktu masih sederhana berpikir, wah nanti seandainya daripada saya jalan kaki, nanti punya rezeki bisa beli sepeda motor. Bisa beli sepeda motor, ya paling tidak nanti bisa untuk jalan ke sana kemari lebih mudah daripada saya naik transportasi umum. Harus memakan waktu lebih banyak. Nah bekerja lebih keras, lebih giat menabung. Kebelilah sepeda motor. Yang sederhana dulu karena memang budgetnya masih minim. Beli sepeda motor yang sederhana. Nah begitu sudah kebeli, awal-awal mungkin puas. Wah senang sekali bisa punya sepeda motor daripada dulu harus menunggu transportasi umum. Tidak selang beberapa lama kemudian sudah bosan. Waduh sepeda motor kayak gini sepertinya kurang kenceng. Kurang gesit kalau diajak untuk mengejar waktu. Cobalah kalau kita beli yang cc-nya lebih tinggi lagi. Akhirnya mengejar lagi. Bekerja lagi. Nah, kebelilah cc yang lebih tinggi. Kemudian, sudah kebeli, bukannya puas. Waduh, sebagus-bagusnya sepeda motor masih kena panas dan hujan. Cobalah nanti kalau misalnya punya rezeki, bisa beli mobil, meskipun itu bekas tidak apa-apa lah gitu. Nah kemudian bekerja lagi, mampu beli mobil meskipun bekas atau mungkin kredit. Nah, tak lama kemudian juga belum puas. Waduh teman-teman saya mobilnya keren-keren. Bisa lebih kencang, lebih nyaman. Andai saja saya punya seperti itu. Akhirnya berjuang lagi dan mampu beli. Dan itu tidak akan pernah berhenti ternyata. Semakin tinggi kita akan dikejar dengan gaya. Kan kadang-kadang ada yang gayanya elit tapi semuanya kredit.
Ya gayanya elit terlihat mewah, tapi semuanya ternyata barang-barang kreditan, belum lunas. Dan akhirnya apa? Karena ingin memenuhi semua keinginannya, keserakahannya, orang tersebut menjadi menderita sendiri. Apalagi kalau menunggu pujian dari orang lain. Wah, kamu sekarang jadi orang berhasil ya, sudah sukses ya, sudah bisa beli mobil sendiri. Wah, dia semakin bahagia karena digembar-gembori seperti itu. Tapi pada kenyataannya sebenarnya dirinya juga semakin menderita. Karena terus dituntut oleh keinginan. Ya bukannya tidak boleh. Boleh-boleh saja, tetapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Punya mobil bagus, ya bagus. Asal itu sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai karena keserakahan, kita lupa diri. Hanya ingin mengejar gengsi. Utamakan fungsi, bukan gengsi. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena keserakahan itu, kadang-kadang orang itu bisa lupa diri. Menghalalkan segala cara, membenarkan segala cara supaya bisa mendapatkan apa yang orang tersebut inginkan. Oh, ingin lebih banyak lagi, ingin lebih banyak lagi. Tidak akan pernah merasa puas. Tidak bisa pernah mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal apa kata Sang Buddha? Nakahapa nawasena titikame suwijati. Apa sadatuka kama itiwinya ya pandito. Bahkan sekalipun hujan emas, kita tidak akan pernah terpuaskan nafsu keinginan kita. Coba bayangkan kalau misalnya benar-benar terjadi hujan emas. Apa yang Bapak Ibu Saudara ingin lakukan? Wah, saya ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ingin mengumpulkan lagi. Tapi apakah puas? Oh, ternyata tidak. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, penyebab kenapa seseorang tidak bahagia, itu karena keserakahannya. Serakah ini membuat batinnya terluka. Kadang-kadang menjadi iri hati dengan temannya. Dia mulai membandingkan dirinya dengan yang lainnya. Loh, teman saya sudah bisa seperti itu, masa saya tidak? Atau mungkin iri dengan yang lainnya. Dia bisa sukses, paling-paling juga karena warisan orang tuanya. Paling-paling dia pakai cara yang salah. Kadang-kadang bisa seperti itu. Karena keserakahan bisa juga muncul iri hati kepada orang lain. Iri hati itu juga menjadi luka batin. Kita tidak bisa bahagia. Itu baru yang terlihat Bapak Ibu. Masih banyak hal lain yang tidak terlihat. Karena keserakahan itu kita menutup diri. Sehingga kita tidak bisa membuat diri kita bahagia. Padahal bahagia ya sederhana. Asal kita mau menikmati apa yang sudah kita punya, mensyukuri apa yang sudah ada, itu kita lebih bisa bahagia. Daripada kita terus-terusan menuntut, ingin punya segalanya. Ya ingat kata-kata tadi. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan kita. Sekalipun hujan emas, sekalipun yang turun itu adalah emas, tetap saja yang namanya keserakahan tidak akan pernah terpuaskan. Dan kita juga berpikir bahwa keserakahan itu ada ujungnya. Padahal semakin dikejar bukannya sampai, tapi malah semakin menjauh. Begitu juga kalau kita ingin menemukan ujung timur. Kita sudah tahu arah timur itu di mana. Oh, di sana arah timur. Tapi kalau sampai kita mengejar terus, saya ingin menemukan titik timur. Ya tidak akan pernah sampai. Seperti itu juga dengan keserakahan kita, keinginan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai karena keserakahan kita menjadi terluka secara batin. Kita jadi lupa diri. Kemudian tidak bisa bahagia. Itu sebab yang karena keserakahan. Ada juga Bapak Ibu, luka batin yang disebabkan karena kebencian. Karena tidak suka dengan orang lain. Waduh Bante, susah sekali. Saya sudah pernah disakiti dirinya.
Itu kalau ngomong itu mulutnya itu nggak bisa dijaga. Makanya kalau ngomong selalu menyakiti hati. Ya, memang terkadang Bapak Ibu, kita sulit untuk memaafkan orang lain. Kita mudah sakit hati. Tapi percayalah bahwa kalau kita mampu memaafkan, kita akan jauh lebih bahagia daripada kita terus-terusan memendam ketidaksukaan, memendam sakit hati itu. Jangan sampai kita membiarkan benci di dalam diri kita. Karena kebencian itu biar bagaimanapun tidak akan pernah bisa mengantarkan kita memperoleh kebahagiaan. Meskipun terkadang kita ditipu oleh kepuasan sesaat. Misalnya kita benci dengan seseorang. Wah, nanti kalau saya ketemu dia, saya hajar, saya akan puas. Tapi apakah berhenti di situ? Sudah ketemu, sudah dihajar orangnya? Bencinya belum juga hilang. Justru malah menimbulkan kebencian yang baru. Orang yang tadi dipukul itu bisa memusuhi kita. Kebencian itu merenggut kebahagiaan kita. Yang seringkali padahal sebab dari kebencian itu sederhana. Sederhana tetapi kita itu membuatnya menjadi besar atau membesar-besarkannya. Seperti tadi, misalnya orang itu benci karena ucapan seseorang yang tidak dijaga. Padahal ucapan itu hanya berlangsung tidak lebih dari 5 menit. Ya bolehlah kalau sakit hati silahkan, tapi cukup ketika mendengar itu saja. Setelah itu ya jangan simpan sakit hati itu. Tapi karena kita menyimpannya, tadi dia ngomong begini ke saya, dia menghina saya. Padahal sudah selesai omongannya, tapi kita masih menyimpannya, masih membesar-besarkannya. Awas nanti kalau ketemu, awas nanti. Itu bisa menjadi berhari-hari kebencian kita. Itu menjadi beban mental kita. Seperti kalau diibaratkan segelas air Bapak Ibu. Segelas air itu kalau kita pegang, itu tidak sampai 1 kilo. Kalau kita mau pegang 1 jam, tentu akan menjadi berat. Kalau kita pegangnya cuma 1 menit, ya ringan. 1 menit ringan. 5 menit, masih kuat. 10 menit mulai gemetaran. 30 menit sudah makin lemas. 1 jam sudah hampir jatuh. Seperti itu juga kalau kita menyimpan kebencian, menyimpan ketidaksukaan kita. Itu seperti kita menggenggam 1 gelas air yang tadinya ringan, tapi karena kita terus-terusan kita pegang, tidak mau meletakkannya, maka menjadi semakin berat. Kebencian kita sebenarnya ringan awalnya, tapi diri kita yang menggenggam itu. Maka batin kita menjadi terluka. Maka Sang Buddha mengatakan, Ako cimang ngawadimang ajinimang ahasime. Ye catang upanai hanti tesang werang nasamati. Kalau seseorang itu masih berpikir atau menyimpan pikiran, dia menghina saya, dia mencela saya, dia mengalahkan saya, dia mengambil milik saya. Kalau pikiran itu terus masih ada, maka kebencian tidak akan berakhir. Sebaliknya, ako cimang awadimang ajinimang ahasime, ye catang nupanai hanti werang tesu pasamati. Nah, kalau pikiran dia menghina saya, dia mencaci saya, dia merampas milik saya, itu sudah tidak ada, sudah disingkirkan, maka kebencian baru akan berakhir. Sekalipun ada orang yang mungkin telah menyakiti kita, kalau kita memaafkannya, mengikhlaskannya, dan kita tidak membawanya sampai pada kebencian atau dendam, maka ya akan berhenti di situ saja ketidaksukaan, tidak akan berlanjut. Kebencian maka akan bisa berakhir. Tapi kadang-kadang sudah dibenci orang tersebut masih ingin membalas dengan kebencian. Ibarat api dibalas dengan bahan bakar, bukannya padam, menjadi semakin menjadi-jadi. Sang Buddha mengatakan, nahi werena werani samanti da kudacanang. Awerena casamanti esa dhammo sanantano. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian.
Kebencian baru akan berakhir bila dibalas dengan tanpa kebencian. Kalau ada orang yang mungkin menyakiti kita, kita hendaknya membalasnya dengan sikap yang baik, bukan dengan kebencian. Kita balas dengan kelembutan hati, dengan cinta kasih. Karena sesungguhnya orang yang membenci itu adalah orang yang sedang terluka batinnya. Dan kalau kita ikut-ikutan membenci, maka kita membiarkan diri kita ikut terluka. Kalau Sang Buddha mengibaratkan orang yang membenci itu seperti orang yang ingin melempar bara api kepada musuhnya. Bara api tersebut sebelum sampai ke musuhnya sudah terlebih dahulu melukai orang yang ingin melempar. Perumpamaan yang lain juga seperti melempar kotoran kepada orang lain. Sebelum kotoran itu sampai kepada orang yang ingin dilempar, sudah terlebih dahulu melukai orang yang mau melempar. Kebencian juga seperti itu. Kebencian merenggut kebahagiaan kita. Kita berpikir bahwa nanti orang lain yang terluka. Padahal diri kita sendiri sesungguhnya yang terluka. Kalau ada orang lain yang sedang membenci kita, harusnya kita kasihan. Karena orang tersebut telah membuat dirinya sendiri terluka, menjadi sedih, tidak bahagia. Bukannya kita malah menjadi marah-marah. Nah, luka batin yang disebabkan karena kebencian ini bisa sembuh kalau kita punya cinta kasih. Tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi membalas kebencian dengan cinta kasih. Kita harapkan semoga orang yang membenci kita pun hidupnya bahagia, bisa terbebas dari penderitaannya. Karena kalau kita membalas kebencian, nah itu kita menciptakan karma buruk yang baru. Kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, kemudian melakukan hal yang buruk kepada kita, ya kita anggap bahwa yang kita terima saat ini adalah buah dari karma buruk yang pernah kita lakukan. Tapi kalau kita membalasnya lagi dengan keburukan, berarti kita menciptakan karma buruk yang baru. Nah, supaya karma buruk tersebut terhenti, ya udah jangan beri respon yang buruk juga. Karena apa yang orang lain lakukan pada kita itu juga karma dia, itu dia yang lakukan. Tapi respon apa yang kita berikan terhadap perbuatan itu menjadi bagian dari karma kita. Dia melakukan keburukan kepada kita, ya dia melakukan karma buruk. Kalau kita meresponnya dengan hal yang buruk pula, ya berarti kita juga melakukan hal yang buruk. Maka supaya kita tidak menciptakan karma buruk yang baru, balaslah atau berikan respon yang baik supaya kebencian itu dapat segera berakhir. Nah, Sang Buddha selalu menasihati kita untuk membalas keburukan dengan hal yang baik. Ako dena jine kodang asadung saduna jine. Kalahkan kemarahan dengan tanpa marah. Ako dena jine kodang. Asadung saduna jine. Kalahkan keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang lain yang marah-marah kepada kita, jangan biarkan hati kita ikut terbakar. Kalau ada orang lain yang berbuat buruk kepada kita, jangan biarkan diri kita membalas hal yang sama. Artinya kita harus melakukan hal yang baik. Karena apa yang kita lakukan itu menjadi bagian dari perbuatan kita. Dan apa yang kita lakukan itu akan kembali pada kita. Orang lain, biarkan mereka mau melakukan apa, karena itu juga akan kembali lagi pada dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, luka batin yang disebabkan karena kebencian, ini harus kita singkirkan dengan mengisi batin kita atau pikiran kita dengan yang positif. Dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai diri kita dikuasai oleh hal yang negatif. Kemudian Bapak Ibu, ada luka batin yang disebabkan karena kebodohan kita. Karena kebodohan kita. Oh, saya nggak terima Bante, saya kuliah. Saya berpendidikan tinggi, masa dikira bodoh gitu. Kebodohan yang dimaksud bukan ketidakpintaran dalam hal akademik ya. Tapi adalah di dalam memahami kenyataan. Di dalam menerima kenyataan hidup ini.
Banyak sekali orang merasa dirinya pandai, tetapi pada kenyataannya bodoh di dalam menghadapi kenyataan. Sehingga tidak bisa bahagia. Bahkan bisa menghakimi dirinya sendiri. Coba kita renungkan. Hidup ini tidak kekal adanya. Sebenarnya tidak ada kepemilikan yang sejati. Upaniati loko, kemudian asako loko sabang pahaya gamania. Bahwa dunia ini tidak kekal, aduo, selalu berubah. Asako loko sabang pahaya gamania. Tidak ada kepemilikan yang sejati dan semuanya akan hilang, akan kita tinggalkan. Kita tahu bahwa kita lahir ke sini tidak membawa apa-apa selain perbuatan diri kita. Tapi bodohnya kita menganggap apa yang ada saat ini benar-benar milik kita yang sejati. Sehingga kita melekatinya. Susah untuk meninggalkannya. Kita merasa memiliki, pada sejatinya juga tidak ada yang kita miliki. Toh. Asako loko sabang bahaya gamania. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Nanti mati pun juga harta benda kita tinggalkan. Kita hanya membawa perbuatan kita saja yang pernah kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita malah melekati segalanya, menganggap bahwa itu adalah milik kita yang sejati. Sesungguhnya tidak ada yang disebut sebagai kehilangan. Kalau kita benar-benar mengetahui sejatinya tidak ada yang kita miliki. Kita merasa kehilangan, ya karena kita merasa memiliki sesuatu. Kita merasa memiliki sesuatu. Kita merasa kehilangan, mungkin ditinggal oleh sanak keluarga yang kita cintai, atau ditinggal oleh pasangan hidupnya. Karena kita merasa itu adalah milikku. Maka begitu berubah, seakan-akan ada milikku yang berubah. Seakan-akan ada milikku yang hilang. Pada sejatinya ya tadi, tidak ada kepemilikan yang sejati. Asako loko, di dunia ini tidak ada kepemilikan yang sejati. Sabang bahaya gamania. Dan pada akhirnya juga akan kita tinggalkan semua itu. Tapi karena kita tidak mampu melihat kenyataan ini, meskipun kadang-kadang kita sudah ngerti secara teori, tetapi tidak mampu menembusnya, ya kita dibuat bodoh. Sehingga kita menjadi sedih, berlarut-larut. Ditinggal pergi oleh sanak keluarganya, tentu yang normal adalah sedih juga. Tapi sebenarnya yang buat sedih itu bukan karena ditinggal. Yang buat sedih itu karena kita melekati orang tersebut. Coba bayangkan kalau ternyata yang meninggal itu adalah orang lain, bukan orang terdekat kita, bukan orang yang kita sayangi. Yang meninggal itu adalah orang yang tidak kita kenal. Ya kita akan bersikap biasa-biasa saja. Ya wajarlah orang meninggal. Kita akan dengan mudah ngomong begitu. Ya wajarlah orang meninggal. Tapi begitu yang meninggal adalah sanak keluarga kita, pasangan hidup kita, anak kita, saudara kita. Waduh, sedihnya minta ampun. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kesedihan itu muncul, itu bukan kepergian orang itu, tapi adalah kemelekatan kita pada dirinya, pada orang tersebut. Kita melekati, menganggap bahwa itu adalah milik. Pada sejatinya, bukan milik yang sejati. Tidak ada kepemilikan yang sejati. Harta benda yang kita kumpulkan dari kecil sampai kita dewasa, ternyata itu pun hanya akan bisa menemani kita selama kita masih hidup di alam ini saja. Kalau kita meninggal, ya sudah, kita sudah lupa semuanya. Makanya kita juga harus senantiasa merenungkan ini, supaya kita bisa menerima kenyataan. Memang terkadang karena kita masih diliputi oleh kebodohan,
Sehingga diri kita belum benar-benar siap menerima itu. Tapi itu adalah hal yang wajar. Karena kalau sudah benar-benar tidak merasa kehilangan, sudah benar-benar tidak merasa memiliki, nah itu sudah bukan awam lagi. Sudah bukan awam lagi. Tapi kalau orang itu sudah mencapai kesucian, ya benar-benar sudah bisa melepas semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kebodohan batin ini harus kita singkirkan dengan cara bagaimana? Dengan cara menambah kebijaksanaan. Ajaran Buddha itu adalah ajaran yang penuh dengan kebijaksanaan. Mengajak kita supaya kita bijaksana di dalam melihat kehidupan. Makanya Sang Buddha mengatakan, panyawato ayang dhammo, nayang dhammo dupanyasa. Bahwa dhamma ini adalah hanya untuk mereka yang bijaksana, bukan untuk mereka yang tidak bijaksana. Kalau yang tidak bijaksana mungkin akan memahami ajaran Buddha. Ngapain itu umat Buddha? Kewihara nyembah-nyembah patung. Nggak jelas. Itu ngapain itu? Ada biksu gundul pakai baju kayak gitu. Ya karena tidak melihat toh ya. Tidak melihat. Tapi kalau melihat, dia punya kebijaksanaan, melihat alasannya, nah dia baru tahu. Makanya pengetahuan itu membuka jalan. Pengetahuan itu seperti penerang supaya kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang tidak bermanfaat, mana yang bermanfaat. Itulah fungsi kebijaksanaan. Makin tua harusnya kita makin bijaksana. Bukan hanya bertambah tua, bertambah usia saja. Harusnya makin tua, makin bijaksana. Makanya Sang Buddha memberikan perumpamaan seperti sapi. Jangan seperti sapi yang hanya menua, kemudian bertambah dagingnya, tetapi tidak kebijaksanaan. Sang Buddha mengatakan, apa suta yang puriso, balibado wajirati, mangsani tasawadanti panyatasa nawadati. Orang yang sedikit mendengar, artinya dia tidak mau belajar, tidak mau menambah kebijaksanaan. Apa suta yang puriso, balibado wajirati, seperti sapi yang menua. Mangsani tasawadanti, dagingnya bertambah. Panyatasa nawadati, tapi kebijaksanaan tidak bertambah. Kita ini manusia. Manusia dengan punya kelebihan dan potensinya. Harusnya makin bertambah usia, makin tambah pengetahuan, makin tambah kebijaksanaan. Jangan sampai hanya bertambah dagingnya saja. Nah, kadang-kadang kan kita berbangga diri. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna, dibekali dengan ilmu dan pikiran, gitu, akal dan pikiran, gitu. Tapi coba kita bayangkan, banyak sekali orang yang tidak mau menggunakan pikirannya. Bahkan meninggalkan sifat kemanusiaannya mengikuti sifat kebinatangan. Nah, tuntutan kita sebagai manusia bukan hanya menjalani hidup sebagai manusia. Tapi kita harus benar-benar bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Yaitu menggunakan akal pikiran kita dengan baik. Supaya yang bertumbuh itu adalah kebijaksanaan. Bukan kebodohan. Pengetahuan yang bertambah. Jangan sampai seperti sapi yang menua. Hanya daging yang bertambah. Nah Bapak Ibu, kebijaksanaan itu bisa dimunculkan dari berbagai macam faktor. Salah satunya adalah dengan mendengarkan uraian Dhamma. Mendengarkan Dhamma ini bisa menambah pengetahuan. Sang Buddha mengatakan, panci me bikawe anisangsa dhamma sawane. Wahai para biku, terdapat 5 manfaat dari mendengarkan Dhamma. Kata me panca, apakah yang 5 itu? Asutang sunati, mendengar apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Sutang paryodapeti, memperjelas lagi atau memurnikan apa yang pernah didengar sebelumnya. Kangkang witarati,
menjernihkan keraguan-raguan, diting ujung karoti, meluruskan pandangan, cita masa pasidati, membuat batin menjadi tenang dan bergembira. Mendengarkan dhamma itu bisa menambah pengetahuan kita. Makanya saat kita mungkin sedang dirudung masalah atau kita ada kebimbangan, dengarkanlah dhamma. Sang Buddha mengatakan, kalena dhamma sawanang etam manggalam utama. Mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai adalah berkah. Dan yang disebut sebagai di waktu yang sesuai, di dalam kitab komentarnya, itu adalah saat kita ragu, saat kita bimbang, saat kita punya masalah. Jangan sampai masalah-masalah yang kita hadapi, itu justru malah menjerumuskan kita cari pelarian lain. Minum-minuman keras atau yang lain-lainnya. Justru saat kita punya masalah, solusinya dengarkan dhamma. Saat kita punya keraguan, solusinya dengarkan dhamma atau bertanya tentang dhamma. Jadi dhamma itu adalah obat yang membuat kita menjadi sembuh. Dhamma itu juga obat supaya kita tidak punya luka batin yang disebabkan karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Supaya kita bisa hidupnya bahagia. Dhamma itu adalah obat. Dan Bapak Ibu bisa mengobati luka batin Bapak Ibu dengan dhamma. Praktikkanlah dhamma ini dengan sungguh-sungguh. Jalankanlah dhamma. Karena dhamma itu juga kebijaksanaan. Dhamma itu akan melindungi kita kalau kita mampu menjalankannya. Dhammo hawe rakati dhamma caring. Dhamma akan melindungi ia yang menjalankannya. Catang mahantang wiyaya tawasakale. Sebagaimana payung di musim hujan. Sebagaimana payung yang besar di musim hujan. Memang Bapak Ibu, payung itu tidak akan pernah bisa menghentikan hujan. Payung itu tidak akan bisa menghentikan hujan. Tetapi kalau kita pakai, kita bisa melewati hujan tanpa kebasahan. Dhamma yang diajarkan Sang Buddha ini berupa kebijaksanaan. Memang tidak bisa menghentikan perubahan. Yang mati tetap akan mati. Yang bertambah usia tetap akan menjadi tua. Yang sudah pergi, ya tidak akan kembali. Tetapi kita dengan pemahaman yang benar, dengan kebijaksanaan dhamma, kita bisa menerima kenyataan itu. Jadi sekalipun hujan tidak bisa dihentikan dengan payung, tapi dengan payung kita bisa melewati hujan tanpa kebasahan. Sekalipun perubahan, kematian, ketuaan itu tidak bisa dihentikan dengan dhamma, kita bisa menghadapi itu semua dengan bijaksana. Ya namanya hidup pasti penuh dengan lika-liku perjalanan. Yang namanya lika-liku perjalanan pasti ada luka-luka kehidupan. Yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Perubahan itu datang silih berganti. Tapi kalau kita punya kebijaksanaan, ya kita akan bisa melewati. Dan bisa sampai di tempat tujuan. Makanya dhamma itu berisi kebijaksanaan. Jangan pernah bosan mendengarkan dhamma. Jangan pernah bosan mempelajari dhamma. Dan untuk menjadi bijaksana Bapak Ibu, tidak hanya mendengarkan dhamma. Ada cara-cara yang lain. Kalau tadi yang disebut sebagai sutta mayapanya, kebijaksanaan yang didapat dari mendengar. Ada kebijaksanaan yang didapat dari merenungkan, kontemplasi, memikirkan, cinta mayapanya. Artinya kita memikirkan sesuatu, kita menggunakan akal pikiran kita. Di sana kita akan bisa memecahkan suatu permasalahan, bisa melihat kenyataan. Juga ada yang disebut sebagai bawana mayapanya, kebijaksanaan dari atau yang didapat dari bawana pengembangan batin. Kita mengembangkan batin, kita akan lebih bisa melihat kenyataan sebagaimana adanya. Nah itulah Bapak Ibu Saudara-saudari semua, menyembuhkan luka batin itu salah satunya adalah dengan dhamma. Karena dengan dhamma itu kita bisa mengatasi luka batin yang disebabkan karena keserakahan.
kita bisa mengatasi luka batin yang disebabkan karena kebencian, kita juga bisa mengatasi luka batin yang disebabkan karena kebodohan. Jadi luka batin ini bisa sembuh kalau kita mau minum obat. Dan obatnya itu adalah dhamma. Ini tidak bisa Anda beli di apotek. Anda bisa mendengarkan uraian ini, kemudian Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan bisa mengobati luka batin Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara, obat ini harus diminumnya setiap hari, setiap saat. Kalau obat dokter mungkin 1 hari 3 kali, nah obat dhamma ini setiap saat harus diminum. Artinya kita harus punya kewaspadaan, punya kesadaran, punya perhatian. Supaya kita bisa menggunakan hidup kita dengan cara yang maksimal. Kita bisa mengobati segala luka batin kita. Saya pikir itu Bapak Ibu Saudara yang bisa Bante berikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga uraian dhamma ini bisa dipahami, bisa dijadikan pegangan hidup, tidak hanya di wihara, tetapi juga dijadikan pegangan hidup, pedoman hidup di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.